Yang saya percaya saudaraku, buat pribadi lepas pribadi di tempat ini, ada rencana Tuhan yang besar. Itu sebabnya jangan berputar-putar pada masalah terus Bapak Ibu. Bangkitkan imanmu kembali. Bangkitkan imanmu kembali. Karena pada akhirnya, suka nggak suka, mau nggak mau, hidup ini adalah pertandingan iman. Saudara tidak akan bisa menghadapi pertandingan iman tanpa iman yang cukup, saudaraku. Kalau engkau terus berputar-putar pada masalah, berputar-putar pada masalah saudara terus, mau sampai kapan? Kita nggak hidup selamanya, Pak. Keluar dari masalahmu, menang atas dirimu sendiri, terus setelah itu saya ngapain, Pastor? Dia mau saudara itu mulai, saudaraku, satu demi satu mengambil alih. Land after land after land. Karena ada warisan yang besar yang Tuhan tinggalkan atas saudara untuk diambil. Ada bagianmu yang harus diambil. Kalau saudara nggak cukup kuat, bagianmu itu dirampas. Apa mau seperti itu terus? Karena enggak. Harus getting stronger. Semakin kuat, Tuhan bisa percayakan saudara lebih besar lagi. Diberikan kekuatan lebih besar lagi. Dengan satu tujuan apa saudaraku? Doa Bapa kami, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Itu misinya saudara. Doa hambamu Tuhan terus pakai lidah bibir anakmu ini, perkataan yang keluar rema firmanmu, berbicara atas pribadi lepas pribadi, sehingga mengubahkan kehidupan kami bisa menerima visi yang besar yang daripada Engkau. Hanya di dalam satu namamu Yesus Tuhan yang kami sembah, kami berdoa, Engkau yang diurapi, Engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras, amin. Amin, 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 amin. Ya boleh lebih keras lagi, tepuk tangannya boleh ya, mari ya. Beraja di atas segala lebih dahsyat lagi, lebih lagi saudaraku. Boleh lihat kiri kanan, katakan be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Boleh lebih semangat lagi saudaraku. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Itu baru keluarga Allah saudaraku. Amin. Apa yang saya katakan tadi, that's so true saudara. In the end ya, dalam kehidupan kita ini ya saudaraku, sederhana kok. Saudara jadi orang Kristen, intinya ya, hidup ini pertandingan iman Pak, itu aja. Saudara pikir kenapa di dalam Alkitab itu dikatakan orang benar hidup oleh iman? Saudara tidak hidup oleh sight, penglihatan. Saudara tidak hidup oleh feeling, perasaan. Saudara tidak hidup oleh pikiran. Orang benar hidup oleh iman. Kenapa? Karena pertandingannya iman. Saudara mau menang di dalam pertandingan iman, ya iman. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mau menang dalam pertandingan tinju, kekuatannya Pak yang dilatih. Saudara mau menang dalam pertandingan lari, kecepatan, otot kakinya, saudara harus dilatih. Tapi kalau mau menang dalam pertandingan iman, imannya. Tapi masalahnya banyak orang di momen pandemi kemarin, imannya banyak yang rontok loh Bu. Imannya banyak yang berjatuhan. Berapa banyak orang Kristen yang akhirnya mundur Pak? Kenapa? Imannya tidak kuat. Itu sebabnya Alkitab ngomong, tidak bisa kita berkenan kepada Allah tanpa iman. Balik lagi iman toh, saudara. Iman. Kuncinya iman. Padahal iman itu tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau saudara tidak melakukan disiplin rohani. Banyak orang Kristen skip di titik ininya. Baca firman cuma seminggu sekali datang ibadah. Doa penyembahan cuma seminggu sekali saat ibadah. Saudara puasa belum tentu setahun sekali. Terus gimana saudara membangun kekuatan saudara? Ibaratnya saudara lomba angkat besi, otot-ototmu nggak pernah dilatih Pak. Gimana bisa ngangkat itu besi 20-30 kilo? 5 kilo aja nggak kuat. Itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen di momen kemarin ini, pandemi. Tidak heran saudaraku, akhirnya justru karena imannya sudah nggak kuat, banyak melakukan kesalahan di momen pandemi kemarin. Jatuh dalam dosa, selingkuh,
Warganya berantakan. Karena gelap mata, sudah nggak tahu apalagi yang harus dilakukan, jatuh dalam hutang piutang. Kejar-kejar debitur penagih hutang, saudaraku. Semakin terpuruk lagi keadaannya. Malah menjauh dari Tuhan. Berapa banyak yang melakukan seringkali, Bu, kesalahan, itu bukan karena jangan terus-menerus jadi orang Kristen yang sistemnya gini, Pak. Kenapa Tuhan izinkan? Enggak zamannya, udah. Di gereja keluarga Allah sudah dijelaskan kepada saudara. Kenapa? Simple, very simple. Kenapa? Iman kita enggak cukup kuat, titik. Itu bukan satu rahasia kok, saudaraku. Saudara mau menang, kuatin imanmu. Ada banyak orang bilang, yes saya mau menang pastor. Jadi lebih dari pemenang pastor. Tapi enggak ngasih makan imannya. Caranya gimana pastor? Oh simpel kok saudaraku. Simpel. Saat teduh doa setiap hari itu menu wajib. Itu sama seperti kayak 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Saudara enggak bisa lari dari itu. Pastor kenapa? Orang Kristen kok setiap hari butuh asupan makanan, butuh asupan harus doa. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu serangan musuh itu tidak pernah bisa ditebak. Yang mengerti katakan amin. Hanya musuh yang bodoh mau nyerang saudara, permisi. Bu permisi ya, saya serang boleh. Serangan itu tidak pernah bisa ditebak kapan datangnya. Serangan bisa ke tubuh, serangan bisa ke jiwa. Serangan bisa ke roh. Nggak pernah bisa ditebak. Kalau saudara nggak setiap hari menjaga, di titik saudara lengah, masuk. Kenapa harus setiap hari baca firman? Sesederhana saya tanya saudara, saudara makan kan setiap hari? That's it. Firman itu makanan, Pak. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Apa? Perkataan yang keluar dari mulut Allah, firman. Harus dikuatin, harus dibangun. Kenapa akhirnya saudara nggak bisa melawan diri sendiri? Ada banyak orang hari-hari ini ya saudaraku, saya ngerti keadaannya, terpenjara bahkan oleh kebencian dalam dirinya sendiri. Jadi tawanan. Ini keadaan orang Israel zaman itu. Mereka jadi tawanan. Ada banyak di antara kita jadi tawanan. Tawanan apa? Tawanan dirinya sendiri. Terpenjara karena nggak bisa ngampunin. Tahu sadar kalau itu nggak boleh. Tahu itu menghancurkan dan menggerogoti jiwa. Tapi nggak bisa loh ngelepas pengampunan. Saya nggak tahu ya kalau ada di antara saudara yang ngalami ini ya. Dengarkan firman hari ini saudara. Dengarkan firman hari ini. Surprise by favor. Dikejutkan oleh kebaikan Tuhan. Maksudnya bagaimana pastor? Justru kadangkala ya saudaraku saya menemukan itulah yang membuat saya terharu sama Tuhan. Di titik kita tuh paling jelek loh. Titik rendah loh. Dia tuh justru mengejutkan dengan kebaikannya Pak. Bangsa Israel Pak melakukan kesalahan besar. Mereka ditawan bukan karena Tuhan gak sayang. Kadangkala kita ini ditawan, bukan karena Tuhan gak sayang loh saudara. Bukan karena, loh kok Tuhan izinkan. Salah saya apa? Simple Pak. Saudara main-main dengan dosa. Dan berharap tidak ada konsekuensi. Gak apa-apa, sampai papa Bu. Gak bisa. Gak bisa, ini sudah bukan waktunya lagi. Kenapa saya katakan semua ini ya saudaraku? Jujur, saya menantikan momen di mana anak-anak Tuhan di tempat ini ya dimanifestasikan. Serius saudaraku. Kalau saudara terus berperang dengan diri sendiri saudara, mau sampai kapan toh? Saudara muter nggak bisa menang terhadap daging kita sendiri ya. Muter. Apa kita hidup selamanya? Habis loh waktunya. Padahal di depan sana ya ada warisan yang harus kita ambil satu demi satu. Land by land itu harus di take over Pak. Tuhan kasih itu buat saudara. Tapi saudara muter. Bingungi diri sendiri. Apa semuanya serba diri sendiri. Kalah terhadap diri sendiri. Saya menantikan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya menantikan pernyataan manifestasi anak-anak Allah di tempat ini.
Saya pengen melihat seberapa besar Tuhan bisa pakai bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya seperti kita ini, saudaraku. Di tangannya Tuhan. Menyatakan kebesarannya, kemuliaannya Tuhan. Kita hidup meninggalkan legacy yang memuliakan nama Tuhan. That is why. That is the reason. Kita doa, kita apa, kita ini itu dan lain sebagainya, kita nggak berbuat dosa, bukan nanti supaya Tuhan nggak berkati karena takut, bukan. Terlalu jauh, terlalu sempit pemikiran saudara kalau berpikir seperti itu. Tapi ketahui Bapak yang besar hanya bisa punya warisan yang besar untuk anaknya. Bapak yang besar hanya bisa punya rencana besar untuk anaknya, Bu. Tapi Alkitab berkata, selama kamu belum akil balik, kalau kamu masih kanak-kanak, kamu gak ada bedanya dengan hamba. Gak bisa dikasih warisan. Selama kita masih kanak-kanak rohani, kita gak kuat, Tuhan maupun ngangkat saudara, gak akan pernah bisa. Saya tahu ada di tempat ini ya saudara, hidup saudara itu kayak terpenjara sekian waktu ya. Momen-momen ini ya, saudara terpenjara dari ikatan hutang piutang, saudara terpenjara dari pekerjaan saudara, saudara terpenjara di dalam hubungan, saudara terpenjara di dalam dosa, di dalam sangat banyak hal. Doa saya hari ini, firman ini menjadi rema dan itu mematahkan semua itu atas kehidupan saudara. Belajar ketika tangkap firman ya saudara, jangan cuman, oh ya firman didengerin, no. Dijadikan. Jangan hanya denger, tapi perkatakan. Cara jadikan gimana? Cara saudara jadikan jadi orang lemah gimana? Ah kamu, orang kayak kamu apa bisa tuh? Kita akan punya self talk tuh saudara. Punya self talk gak dalam diri kita sendiri? Habis sudah, kali ini habis dah. Udah hancur ini, pasti dah. Pekerjaanku udah gak bisa ditolong lagi. Itu self talk. Boleh gak self talknya berkata, dirubah saudaraku. Engkau orang pilihan. Engkau orang yang ditentukan untuk menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Self talknya diganti. Dijadikan. Saudara kerasa nggak? Kalau saya ngomong kayak gini, dalam diri saudara itu kayak ada yang dibangkitkan. Survei dan penelitian itu membuktikan sangat unik sekali saudara. Manusia itu paling mendengarkan suaranya sendiri. Aneh ya saudara. Jadi ada penelitian yang dilakukan. Comparing saudara dengar suara saya, sama saudara dengar suara saudara sendiri. Suara saudara itu yang paling manjur. Manusia itu unik saudaraku. Itu ada penelitiannya. Artinya sama, kalau mau ngancurin suara saudara yang paling manjur. Pakai suaramu bukan untuk menghancurkan dirimu. Pakai suaramu membangun hidupmu, membangun imanmu. Kenapa? Perjalananmu masih panjang. Hari ini ya saudaraku, apa yang terjadi atas bangsa Israel? Kita buka ya, Yeremia 33 ayat 5. Multimedia boleh bantu saya? Karena sebenarnya nggak ada di dalam ini. Saya baca dari Alkitab aja ya saudaraku. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim. Kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku, karena kehangatan amarahku. Tuhan tuh marah saudara. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Bangsa Israel tuh gitu saudara. Sudah tahu nanti kalau dipukul balik lagi sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, berbalik setia lagi, ninggalin Tuhan lagi gitu. Ada banyak orang itu nggak punya visi dalam hidupnya. Sorry ya saudara, ada banyak orang kaya yang nggak punya visi dalam hidupnya, dia habis-habiskan kekayaannya tanpa tujuan. Sebaliknya ada banyak orang miskin juga yang nggak punya visi, akhirnya ngomongnya gimana? Hidup sehari untuk sehari cukuplah pastor. Sorry saudara, saudara tidak sekecil itu. Kalau saat ini posisi saudara masih segitu, nggak apa-apa. Tapi dengar ini, keadaan harus berbalik. Saudara nggak boleh nggak punya visi.
Nggak boleh hanya makan sehari untuk sehari. Atau nggak boleh ya sudah, hidup sudah ada semua, mau apa lagi? Nggak boleh. Kenapa? You are people with mission. Engkau orang yang punya misi. Tuhan mau pakai engkau besar. Apa yang terjadi atas bangsa Israel? Kalau ini ada di antara saudara ya, doa saya, you get surprised by God, by His favor. Saudara dikejutkan oleh kebaikan Tuhan. Apa yang harusnya mereka udah salah, hidupnya udah pasti hancur, saudaraku. Udah ditentukan Tuhan itu bahkan menyembunyikan wajahnya dari bangsa Israel, saudara. Tuhan tuh udah ngomong, udah bakal ada kematian bangkai berseraan. Tapi lihat ini, saudara. Itulah takjubnya saya sama Tuhan saya, Bu. Terlepas dari kesalahan kita loh, Bu. Kadang kita yang bikin salah, bukan Tuhan. Kitanya yang bikin salah. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ayat 6, saudaraku. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Kata sesungguhnya dalam bahasa Inggris itu behold, saudara. Behold itu artinya apa, saudara? Pay attention. Pay attention itu artinya apa? Perhatikan. Tuhan tuh ngomong, terlepas dari semua kejahatan, kesalahan yang kita buat, terlepas dari langkah yang salah yang kita ambil, aku akan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan atas hidupmu. Tuhan akan menyembuhkan jiwamu. Dia akan menyehatkan keadaan keuanganmu. Itu yang mau dia kerjakan, saudaraku. Bukan hanya itu ya, saudara. Di tengah semua pergolaan yang namanya orang ada di dalam tawanan itu rasanya kayak apa tuh, saudara? Serba nggak enak, serba nggak tenang. Dikejar-kejar aja penagih hutang itu rasanya kayak apa tuh, Bu? Hidup nggak ada tenangnya. Tapi lihat ini, dalam bahasa Inggrisnya ya, saudara. Saya bacakan untuk saudara bisa ngelihat. Kelihatan sekali di bahasa Inggrisnya. Ayat yang ke-6 bagian B, saudara. I will reveal unto them the abundance of peace and truth. Di tengah semua kondisi saudara yang begitu bergolak itu ya, saudara. Dia akan menyatakan, membukakan kepada saudara, tetap ada damai sejahtera di tengah semua masalah itu, saudara. Bukan hanya itu, I will reveal, aku akan membukakan abundance of truth. Maksudnya gimana, Pastor? Abundance of truth itu gimana? If you know the truth, the truth shall set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk kita keluar, kita sendiri nggak bisa. Tapi kalau saudara tahu hikmatnya, engkau bisa keluar dari masalah keuanganmu. Kalau engkau tahu hikmatnya, engkau bisa keluar dari masalah rumah tanggamu. If you know the truth and the abundance of truth, Tuhan reveal, saudara. Oh, doa saya itu terjadi loh, atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Soho Kapital kalau amin, aminnya yang keras. Aminnya yang boleh lebih dahsyat lagi. Kalau mau tepuk tangannya lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. The abundance of peace and truth. Dua hal yang di masa peperangan, dua hal yang di masa tertawan, Pak, itu enggak ada privilege untuk itu semua. Peace itu sesuatu yang langka di momen-momen seperti itu, saudara. Itu Tuhan berikan. Tapi bukan hanya itu. Ayatnya yang ke-7, lihat ini, saudara. Sebagian dari saudara akan berkata, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya, saudara. Nanti nggak apa-apa, media boleh munculkan aja bahasa Indonesia. Saya bahasa Inggrisnya, nanti saudara bandingkan aja, saudaraku, terjemahannya. Karena kadang dari saudara saya bacakan bahasa Inggrisnya, saudara lebih paham maknanya, kayak gitu. Di tengah sebagian dari saudara ngalami masa-masa ini ya, saudara. Ada di antara saudara yang ngomong sama saya gini, Pastor, how can I go out of it? Saya nggak punya kekuatan untuk itu. Lihat ini, ayat 7, saudara. I will cause, aku yang akan membuat, aku yang akan menyebabkan the captivity of Judah and the captivity of Israel to return. And I will build them as at first. Bahasa Indonesianya aja, multimedia. Bisa dimunculkan bahasa Indonesianya supaya teman-teman nanti bisa ngerti. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya aja. Jadi saudaraku, di tengah-tengah masa di mana saudara ngerasa kayak udah nggak bisa keluar ya, denger ini ya saudara. Tuhan, tangannya Tuhan yang akan menyebabkan apa yang menawan hidup saudara, apa yang mengikat hidup saudara, apa yang membuat saudara terpenjara, itu ditarik untuk mundur. Bukan hanya itu lagi, dia memulihkan hidupmu saudara, dia restore saudara.
dikembalikan seperti semula. Apa yang sudah pernah hilang dari hidupmu satu demi satu, dia kembalikan, dia kembalikan, dia kembalikan. Apa yang sudah pernah hancur, yang tadinya ada sekarang hilang, dipulihkan. Bahkan kalau itu pun kesalahanmu, saudara. Nah, ini yang saya sebut sebagai the favor of God. Kenapa kebaikan Tuhan itu begitu rupa, saudaraku? Jujur loh, apa kita tuh layak tuh, saudara? Kalau mau ngakui kita tuh salah kok. Sesuatu terjadi nggak mungkin kalau kita nggak ada bagian dari kita yang salah, saudara. Manusia di dalam keterbatasannya, di dalam kebodohannya, kadang di dalam kenaifannya, di dalam ignorannya, ketidakmengertiannya, saudaraku, melakukan kesalahan. Tapi lihat ayat 8, apa yang Tuhan katakan. Aku akan mentahirkan mereka, aku akan membersihkan mereka, aku akan meng-cleanse. Cleanse itu dibersihkan, saudara. Dan dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ada orang-orang di sini yang Tuhan izinkan mengalami proses tapi engkau memberontak. Kau lari. Tapi dengar ini, surprise by favor. Saya berdoa tahun ini ya saudara, 2023 ini jadi tahun pembalian. 2023 ini ya, akan ada orang-orang di sini yang menerima favor Tuhan. Hidupmu dipulihkan seperti sedia kala. Apa yang tadinya satu persatu saat ini begitu membebani saudara. Jujur ya saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya tuh bisa merasakan ada orang-orang tuh yang gak bisa lepas dari tawanan dirinya sendiri. So much hate, ada banyak kemarahan, kebencian, tidak bisa mengampuni, hati yang luka, itu banyak sekali saudaraku di momen ini. Kemarin KKR 10 hari ya, hampir saya boleh katakan 70% orang yang saya doakan masalahnya sama itu. Nggak bisa loh ngampuni. Hatinya itu kayak luka, full. Yang ada rasanya marah gitu. Tahu kalau itu nggak benar, tapi nggak bisa keluar. Boleh saya berdoa buat saudara hari ini, saudaraku? Hari ini adalah hari terakhir itu semua. Tahun ini jadi tahun di mana atas hidupmu dibalikkan semua oleh Tuhan. Apa yang tadinya mengikat engkau, apa yang tadinya memenjarakan engkau, apa yang tadinya membuat engkau diolok-olok. Lihat ini ya saudara, ayat yang ke-9. Ini doa saya buat saudara. Kota ini yang tadinya jadi tempat dijajah, tempat ditawan, Bu. Lihat, kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Begitu dahsyat kebaikan Tuhan kerjakan atas hidupmu ya saudaraku. Saudara lihat dirimu sendiri aja kaget. Yang tadinya olok-olok jadi pujian. Yang tadinya direndahkan, terhormat dan terpuji. Yang tadinya sudah nggak ada. Apa sih saudaraku? Nggak ada dignity-nya. Nggak ada harga dirinya. Saudara lihat dirimu sendiri aja malu. Tuhan katakan kau akan menjadi pokok kegirangan. Ketika kau mengizinkan dia mengerjakan hidupmu, dengar ini ya saudaraku. Jangan lari saat diproses. Jangan memberontak saat diproses. Jangan melawan dan meninggalkan Tuhan saat diproses. Kenapa? Ketika sudah selesai momen proses itu, engkau akan takjub dengan apa yang dia kerjakan atas hidupmu. Itu yang saya katakan atas diri saya, saudaraku. Itu yang Pastor Obaja katakan atas dirinya. Bagaimana seseorang yang begitu minder, Pak. Seseorang yang bahkan kalau ketemu tamu, Pak Obaja cerita loh, saudaraku. Pak Obaja itu kalau ketemu tamu ya, sembunyi di bawah meja loh, Pak. Bagaimana seorang yang seperti itu bisa dipakai menjadi berkat atas sebuah bangsa? Nonsen, Pak. Tapi ketika dia selesai mengerjakan hidupmu, itu yang dia kerjakan. Dia akan membuat engkau jadi pokok pujian. Pokok kegirangan. Orang melihat engkau, bukan hanya engkau yang kaget. Nih saudara,
Ayat 9 bagian B itu ngomong kayak gini, bukan hanya kita yang kaget 9B ya saudaraku. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadamu. Kata kebajikan dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara nanti lihat itu goodness, saudara. Surprise by favor. 2023 akan ada orang-orang yang, saudara akan overwhelm. Saudara akan takjub kebaikannya mengubahkan kehidupanmu jadi atas hidupmu. Tapi jangan pernah lupa ya Bapak Ibu, setiap kali ada kebaikan Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita, selalu ada maksud ilahi. Itu selalu gitu. Tuhan itu bukan ngerjakan kebaikannya, Tuhan bukan ngangkat seseorang, Tuhan tidak memberkati seseorang tanpa tujuan. Yang mengerti katakan amin. Kalau dia mengerjakan kebaikannya Pak, pasti ada maksud rencana ilahi di balik itu semua. Pastor, what do you mean? Sesederhana diberkati, jadi berkat. Itu yang saya sebut sebagai teologi kerajaan Allah Pak. Pastor, apa itu teologi kerajaan Allah? Simple. Berapa banyak dari saudara yang percaya saudara ini adalah pewaris keturunan Abraham dan pewaris janji Abraham? Apa janji Tuhan kepada Abraham? Engkau akan diberkati sampai seluruh kaum di muka bumi ini diberkati melalui engkau. Pesan saya boleh nggak saya pesan satu saudara, jangan dikecilin ya. Orang Kristen kan sukanya gitu tuh. Kalau baca Alkitab kan kayaknya kok terlalu berlebihan ya pastor. Masa seluruh kaum di muka bumi ini akan diberkati dari saya? Jangan dikecilkan ya. Kalau firman ngomong demikian, iman saudara nyampe, terjadinya demikian. Kenapa saudara kecilkan? Imannya nggak nyampe. Terlalu susah untuk saudara mempercayai orang seperti saudara dipakai untuk memberkati seluruh kaum di muka bumi. Simpel kan? Kenapa diperkecil? Karena imannya nggak nyampe. Kebayang nggak kalau imannya nyampe? Betapa semesta menantikan pernyataan anak-anak Tuhan. Karena akan terjadi as is, saudara. Dan itu terjadi kepada semua pendahulu-pendahulu kita. Abraham itu dipakainya memberkati bangsa-bangsa loh, saudara. Bukan hanya dipakai untuk keluarga saja. Keluarga bagus. Tapi rencananya lebih besar daripada itu. Masalahnya untuk rencana yang besar itu ya saudaraku dibutuhkan iman yang besar. Bagaimana bisa kalau saudara nggak ngasah imanmu? Dengan masalah kita aja kita kalah. Kan sayang tuh Pak. Seseorang yang ditentukan begitu besar, kalah oleh dirinya sendiri. What a pity gitu. Betapa menyedihkan. Someone as beautiful, as wonderful, as great as you are. Iblis aja envy saudara loh. Saudara kadang tidak mengerti nilai saudara. Saudara tidak menyadari siapa diri saudara sendiri. You are destined for a great future. I wish, saya berharap saudara bisa menyadari itu. Dan doa saya ya saudaraku, sejak dari hari ini ya, engkau diberkati, harus jadi berkat. Kenapa saya sampai membuat istilah teologi kerajaan saudara? Kenapa? Karena kadang di masyarakat itu, era sekarang ini kan era teknologi ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak informasi itu kan di mana aja saudara jadi bisa terbuka sekarang. Kalau nggak hati-hati jadi bingung loh Pak. Yang satu bilang ini, yang ono bilang apa. Kita kan jadi bimbang nih Pak. Kalau nggak hati-hati yang beredar adalah teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Boleh nggak sih jemaat keluarga Allah kita imbang dan kita belajar yuk. Jangan ignoran ya. Kalau saudara ignoran, saudara gampang sekali dengar dan lalu kemudian digambarkan dan dipersepsikan. Akhirnya saudara bingung loh. Kalau nggak hati-hati, oke ya saya bukakan ya saudaraku. Apa itu teologi kemakmuran, Bu Nita?
Prosperity gospel itu apa? Pengajaran yang intinya menekankan pada kesuksesan dunia semata. Maksudnya gimana? Ukuran kerohanian itu diukur dengan kesuksesan dunia. Akhirnya saudaraku yang diajarkan, terus menerus diajarkan, nabur, tapi nggak imbang. Diajarkannya apa? Dapat berkat, mujizat, tapi nggak imbang. Nah, kalau nggak hati-hati, diserang di area itu. Dipersepsikan. Yang seperti itu artinya teologi kemakmuran. Dipotong sekian detik, di-up. Selesai, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Jangan mau, saudara. Kenapa? Kalau teologi kemakmuran, dengar ini, saudara. Diberkati itu baik, tapi diberkati titik, itu nggak cukup. Nggak komplit. Saya bukakan ayatnya ya. 1 Korintus yuk. Pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19 ngomong gini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Saya terjemahkan ya saudara. Jikalau kita hanya untuk di dalam dunia ini saja. Bisa ya? Jikalau kita hanya untuk urusan yang ada di kehidupan. Urusan dunia ini saja. Kita lanjutkan. Menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi kita berharapnya sama Kristus. Urusan yang kita minta, yang kita harapkan itu hanya urusan duniawi saja. Urusan yang ada di kehidupan ini saja. Apa kata firman dengar sudah? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ngeri ya saudaraku ya? Ngeri ya? Artinya apa saudara? Kalau saudara ke gereja cuma ngarepin berkat. Saudara orang paling malang yang ada di antara segala manusia. Boleh lihat kiri kanan katakan kasihan deh lu. By the way saudara, mulai minggu ini ya pemerintah kita sudah memberitakan melepas larangan memakai keharusan memakai masker. Jadi besok minggu mulai hari ini pun saudaraku mau pakai masker nggak pakai masker terserah saudara. Sepakat ya? Monggo silakan, saya sudah bisa melihat wajah-wajah cantik saudara lagi. Saudara yang masih mau tetap pakai masker monggo silakan. It's okay, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi sudah tidak ada larangan lagi untuk, keharusan lagi untuk saudara memakai masker. Berlaku baik untuk pelayan Tuhan, berlaku baik untuk jemaat, berlaku untuk yang ada di atas mimbar semuanya. Kita bersyukur ya saudaraku, sudah lewat ya. Waktunya untuk berjuang lagi ya. Amin, amin saudara. Pastikan ini saudaraku. Kenapa teologi kemakmuran ini jadi nggak balance, nggak benar saudara? Karena orang hanya dikejar untuk ngejar kekayaan. Parameternya itu berkat Pak. Kalau orang diberkati itu artinya rohani. No, nggak begitu saudaraku. Ada orang-orang yang diproses Tuhan kok. Yang mengerti katakan amin. Dan beside kalau saudara ke gereja hanya ngurusin yang itu, Alkitab ngomong betapa engkau paling malang. Tapi kalau nggak hati-hati, sebaliknya ada juga yang namanya teologi kemiskinan. Pastor, apa itu teologi kemiskinan? Pengajaran yang hanya ditekankan urusan pikul salib dan menderita buat Yesus. Saya tanya, menderita buat Yesus salah nggak? Bagus. Salahnya di mana? Harus. Pikul salib salah nggak? Itu bagus. Yang jadi salah apa saudara? Yang jadi salah adalah ekstrimnya. Akhirnya orang yang diberkati sama dengan tidak rohani. Orang kaya tidak rohani. Yang rohani itu kalau miskin. Saudara bisa melihat? Boleh nggak? Gereja Keluarga Allah tidak pernah mengajarkan pengajaran yang tidak seimbang. Please be balance. Berarti saya harus gimana, Pastor? Apa yang harus saya lakukan kalau gitu? Apakah diberkati itu bukan kehendak Tuhan? Oh, dengar saudara, jangan salah. Mazmur itu ngomong gini, kita buka ya, kita lihat aja ya. Semua saya pakai ayat ya. Saya pakai ayat ya, Mazmur yuk, kita lihat. Mazmur pasalnya yang ke 112, ayat pertama sampai ketiga. Boleh dibaca sama-sama saudaraku?
Saya bacakan ayat 1, saudara ayat 2, ayat 3, kita baca sama-sama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. 1 ya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang sangat suka kepada perintahnya. Terhadap 2 macam orang ini, yang takut akan Tuhan dan sangat suka terhadap perintahnya, apa yang Tuhan kerjakan? Ayat 2 dengan suara keras, 2, 3. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Maksudnya perkasa di bumi itu apa? Halo? Perkasa di bumi maksudnya gede-gede gitu? Perkasa itu apa saudaraku? Sederhananya diberkati. Simpel kan? Sukses, berhasil. Simpel kan? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Lanjutkan saudaraku, 2, 3. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya tanya, ini ayat Alkitab bukan saudara? Diberkati itu salah nggak saudara? Ayat yang ketiga, yuk kita baca lagi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Pastor, kalau gitu saya jadi bingung. Saya harus yang mana? Yang tadi katanya diberkati, diberkati, diberkati. Yang ini katanya miskin, miskin, miskin. Saya yang mana? Bahkan ada pengajaran di luar, jadi hamba Tuhan itu harus miskin sudah. Jadi kalau lihat hamba Tuhan yang kaya, itu sama dengan tidak rohani. Boleh saya minta ayatnya di mana? Kenapa saya mengajarkan seperti ini? Supaya keluarga Allah tahu pengajaran yang seimbang. Apa yang harus saya lakukan, Pastor, berarti? Yuk kita buka Filipi yuk. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ini Rasul Paulus sendiri yang ngomong, sudah. Rasul Paulus ngomong apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Rasul Paulus ngomong, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun kekurangan. Artinya apa, saudaraku? Buat Rasul Paulus ya saudaraku, kalau untuk demi Yesus harus kekurangan, harus bayar harga, harus pikul salib. Dia kehilangan privilege-nya sebagai seorang Rom dan seorang Yahudi ya saudaraku. Kalau demi Yesus dia kehilangan semua manfaat-manfaat, so be it. Dia nggak takut. Dia tidak mau kompromi dosa. Dia tidak akan menjual imannya. Oh, dan yang ini saya bangga terhadap jemaat keluarga Allah, saudara. Saya mendengar cerita beberapa waktu yang lalu, saudara, dari seorang pelayan Tuhan di gereja kita. Ditantang oleh orang tuanya, kamu tinggalkan iman Kristenmu atau kamu kehilangan warisan? Dia katakan kepada orang tuanya, kalau Yesusku tidak akan pernah aku jual. Rasul Paulus mengajarkannya clear. Pikul salib, jangan takut. Bayar harga, lakukan. Tapi Rasul Paulus ngomong, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, bolehkah saya juga katakan, jangan takut diberkati. Maaf saudaraku, jangan takut jadi kaya. Saya perjelas ya, Bapak Ibu. Kenapa? Nenek moyang saudara, Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang kaya. Dan kepada nenek moyang saudara diberikan satu janji. Engkau diberkati. Dengar ini saudaraku. Engkau diberkati supaya melalui engkau seluruh kaum di muka bumi ini diberkati. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa saya sebut teologi kerajaan? Karena apa, sudah harus balance. Jangan nanti akhirnya yang muncul salah. Orang kaya jadi merasa tertuduh, saudara. Orang kaya disamakan tidak rohani. No, tapi juga jangan sebaliknya. Hanya mengejar kekayaan, ke gereja ngejarnya mujizat. Itu pun no. Kalau engkau diberkati, punya maksud ilahi. Jadi berkat buat orang lain. Kalau engkau diizinkan mengalami proses, dalam masa prosesmu, jangan jual Yesusmu. Pikul salibmu, ikut Yesus sampai akhir.
Itu yang balance. Dan doa saya ya saudaraku, doa saya ya, orang-orang yang siap seperti ini ya, engkau dikejutkan oleh favor-Nya Tuhan. Kenapa saya katakan dikejutkan oleh favor-Nya Tuhan ya saudaraku? Kenapa sampai disebut dikejutkan Bu? Kan sampai kaget toh saudaraku. Artinya yang pertama kenapa dikejutkan? Datangnya itu nggak terduga. Akan ada orang-orang di sini ya, saudara ngerasa ya saat ini keadaanmu masih seperti ini ya, just like that dia ubah hidupmu. Just like that. Saudara tuh kayak yang, ada sebagian orang ngomong sama saya, pastor, mau didoain pastor supaya usaha saya laku. Tapi dengerin ya saudaraku, saudara harus mempersiapkan diri saudara ya. Saudara harus mempersiapkan, itu sebabnya saat diproses jangan lari. Saat diproses jalani. Saat diproses saudaraku, apa? Kalau orang Jawa bilang menteles. Hadepin. Kenapa? Kalau enggak, pada saat nanti tiba-tiba dia mengerjakan itu begitu cepat ya saudaraku. Bukan hanya cuma tidak terduga, tapi begitu cepat. Saudara enggak siap. Kalau dia mengerjakan, itu tidak terduga sampai yang tadinya enggak laku, tiba-tiba banjir orderan. Produksi kekuatan produksimu tidak cukup untuk menyelesaikan orderan yang ada. Saya berdoa itu jadi loh saudara. Tangkap itu terjadi. Tangkap itu terjadi. Dan seringkali ketika Tuhan kerjakan itu begitu cepat. Bukan cuma tidak terduga, begitu cepat. Yang tadinya kayak belum, seolah-olah belum ada apa-apanya. Saudara pernah dengar proses pertumbuhan bambu Cina, saudara? Boleh dimunculin bambu Cina, saudara? Orang kalau lihat bambu Cina, itu orang tuh akan langsung berharapnya itu besar, saudara. Kenapa? Bambu Cina itu tinggi sekali. Multimedia boleh dibantu? Nah, segede ini loh, saudara, bambu Cina. Manusia itu paling tingginya cuman di sininya tuh, saudara. Tangan saya nggak bisa sekian. Bambu Cina itu tingginya bisa sampai 10 meter lebih, belasan meter saudara. Tapi lucunya dari si bambu Cina ini ya saudaraku, usia 0 sampai 5 tahun dia itu bertumbuh kurang dari 10 cm. Jadi kalau saudara melihat gambaran ini, saudara ngelihat janji Tuhan, kan besar kan saudara. Saudara lihat picture-nya bambu Cina, saudara, wah gitu kan. Oke, saya mau tanam nih bambu Cina. Tahun pertama Pak ditanam, munculnya cuma sesenti. Terus saudara lihat, lah kok begini? Tahun kedua saudara tunggu, munculnya cuma beberapa senti Bu. Sampai tahun kelima saudara tunggu, dia less than 10 senti. Kurang dari 10 senti. Berapa banyak dari saudara yang di momen itu saudara bandingkan dirimu dengan orang lain? Temanku si A, si B, si C sudah diangkat Tuhan sampai kayak gitu. Aku masih kayak gini pastor. Mana, janjinya besar. Ini katanya sampai segede ini. Tapi ngelihat, ya, satu jengkal tangan aja nggak ada, udah 5 tahun. Tapi yang tidak diketahui banyak orang, si bambu Cina ini, di 5 tahun pertama dalam hidupnya, dia gali akarnya, saudara. Dia ngoyot, kalau orang Jawa bilang, saudara. Dia itu tanam akarnya itu kuat ke dalam sampai dalam. Tidak ada satu orang pun yang melihat. Saudara tahu kehidupan Musa? Untuk rencana Tuhan terjadi atas Musa Pak, istana tidak bisa membentuk dia. Diambil sama Tuhan ditaruh di padang gurun, baru jadi. Kita kepengennya istana toh? Ditaruh tuh, Musa diambil. Musa itu tadinya di istana loh Pak. Diambil sama Tuhan, taruh no, padang gurun. Akhirnya jadi sudah. Ada hal-hal yang Tuhan mau proses dalam hidupmu yang tidak disediakan oleh istana, tapi disediakan oleh padang gurun. Doa saya sama seperti bambu Cina ini ya saudaraku. Di masa proses ngoyot, alami saudara. Terima, jangan lari, jangan memberontak, jangan meninggalkan Tuhan. Terus bertekun. Terus berjuang. Maksudnya gimana pastor? Oh di dalam usahamu ya saudara, belum apa-apa ya. Kembangkan networkingmu. Perluas pengetahuanmu. Karena orang Kristen sukanya salah saudara. Perhatikan perkataan saya ini. Kerja gak bisa diganti dengan doa. Sorry. Doa gak bisa diganti dengan kerja.
Ada banyak orang yang ngomong sama saya, "Pastor, saya kan udah puasa 40 hari. Saya kan sudah berdoa sampai jengking. Saya sudah bayar harganya. Semua yang pastor suruh apa-apa semua itu saya sudah lakukan." Terus saya tanya, "Bu, pekerjaannya apa?" "Penyediaan dari Tuhan, pastor." Saya bisa apa, saudara? Doanya harus kuat. Firmannya harus kuat, puasanya jalani, tapi kerja ya kerja. Saudara harus kerja keras. Loh, orang dunia aja kerja keras kok. Saudara berharap apa kalau nggak kerja keras? Kerja jujur, smart, kerja pandai. Bukan cuma kerja keras, kerja yang pandai. Dengan cara hikmat. Yang lain-lain semua pakai TikTok, pakai Instagram. Saudara ditunjukin, "Ini Instagram." Gak bisa. Bukan saya. Gak mau. Terus gimana saudara mau bersaing? Yang mengerti katakan amin. Yang satu dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan, saudara. Sepakat ya? Jadi orang Kristen yang rohani di gereja ini gak diajarin ngeroh kok, saudara. Saya orang yang mengalir dalam hal roh, Pak. Tapi yang roh harus dilakukan, yang jasmani saudara nggak bisa tinggalkan. Saudara harus ngasah ilmu. Saudara harus benar-benar berjuang. Saudara harus belajar, mau bangun networking. Masa 5 tahun bambu Cina tadi, dia gali itu terus, saudara. Masuk dalam. Di momen waktunya Tuhan tiba ya, dia naik terbang tinggi, begitu tinggi, melampaui bambu-bambu yang lain yang sudah mendahului dia. Doa saya, jadi. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Boleh saya panggil pemain musik maju ke depan. Saya tutup dengan satu kesaksian ini, saudaraku. Ada salah seorang jemaat kita, saudara. Dia berasal dari Papua, saudara. Tahun 2002, dia berjemaat di Jogja. 2017 kalau saya nggak salah, 2012-2017 saudaraku, dia akhirnya mendapat kesempatan balik lagi ke Jakarta. Studi S3 saudaraku di UI. Nggak mau perjanjiannya toh? Ayo, perjanjiannya apa tuh? Dibaca satu-satu saudaraku. Di gereja kita tidak pernah ada yang namanya ngajarin hanya ngejar mujizat. Sejak kapan? Coba lihat kiri kanan, hoax katakan saudaraku. Dari mana loh? Khotbah saya tuh nggak ada satu pun yang mengajari saudara hanya ngejar mujizat, ngejar berkat. Nggak ada. Saudara tuh diajarkan perjanjian. Saudara diajarkan jangan kompromi dosa. Saudara tuh diajarkan satu demi satu ikuti. Nggak ada yang instan. Dan Bapak ini ya saudaraku, dia komit. Didedikasikan hidupnya. Dia ngomong sama Tuhan, "Tuhan pakai hidupku, berkati hidupku. Supaya aku bisa menjadi berkat lebih besar lagi." Satu kali dia dengar khotbah dari Pastor Jonathan, saudaraku. Pak, khotbah itu ngomong, ketika kamu dipakai Tuhan lebih besar lagi, serahkan hidup itu untuk didedikasikan untuk misinya Tuhan. Agendanya Tuhan. Rencananya Tuhan. Bapak ini ngomong, "Tuhan aku mau." Masih ada banyak anak-anak di kampung halamanku di Papua yang mereka tidak punya masa depan. Berkati aku Tuhan, sehingga aku bisa membawa mereka bersekolah, sampai mereka jadi orang berhasil. Singkat cerita saudaraku, dia lakukan itu adalah satu kerinduan hatinya, Tuhan dengar kerinduan hati itu saudara. Dengan berbekalkan hanya kecil saudara, dia kontrakannya pun kecil, terbatas sekali, dia bawa anak-anak dari Papua ini untuk sekolah saudara. Tuhan berkati dia. Satu kali ketika dia dengar khotbah Pastor Jonathan, saudaraku, mujizat yang memecahkan rekor. Waktu itu kalau saudara yang sudah datang, saudara dengar ya, ada yang sampai dapat rumah, apa segala macam, benar-benar sama sekali tidak terpikirkan, saudara. Dia berani mengambil iman untuk hal itu, saudaraku. Tuhan, dia ngomong, "Kasih aku rumah, supaya aku bisa menampung lebih banyak anak lagi untuk disekolahkan." Ajaibnya Tuhan dengarkan doanya, saudara. Bukan cuma satu, Tuhan berikan 2 rumah, saudara. Oh, kalau tepuk tangannya meriah, saudaraku. Dia pindah, saudaraku. Tapi karena tempat rumah ini, saudara, otomatis kan mereka masih merintis ya, saudara. Rumahnya jauh, saudara, di Tangerang sana. Mereka butuh kendaraan. Karena bolak-baliknya kan jauh, saudara.
Saudara pernah dengar Cikupa? Jauh ya saudaraku, cukup jauh. Yang tadinya di Grogol loh saudara. Kesana kan jauh sekali saudaraku. Tapi di sana Tuhan berkati dia. Dia diizinkan Tuhan beli rumah cukup besar. Dari sana dia bisa menampung anak-anak ini saudaraku. Dipelihara sama dia, disekolahkan sama mereka, pasangan suami istri dokter ini saudaraku. Dari situ saudara dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini jauh. Aku sekarang sudah punya tempat untuk mereka bisa tinggal. Tapi kendaraannya gimana Tuhan? Tuhan berkati kami, untuk kami bisa ke gereja. Tuhan berkati kami, supaya bisa mengantar anak-anak ini. Tuhan sediakan mobilnya, saudara. Gereja kita sudah pernah membahas hal ini ya, saudaraku ya. Berkat itu bisa langsung dari Tuhan. Berkat itu bisa dari orang lain. Berkat itu bisa lewat kerja keras tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Bahkan yang keempat, berkat itu bisa dari musuhmu. Itu sebabnya saya berdoa ya saudara, bertekun terus di dalam pengajaran. Jangan jadi orang Kristen karbitan. Kenapa? Orang Kristen karbitan diangkatnya cepat naik, tapi di atasnya cepat jatuh. Jangan mau. Dibentuk gak apa-apa, diproses gak apa-apa, jangan takut proses. Tapi saudara di atasnya lama, bahkan dibawa lebih naik, bawa terbang. Itu yang disebut sebagai lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu apa saudara? Menang, menang, menang lagi, menang terus. Baru disebut sebagai lebih dari pemenang. Bisa menang kan kalau ada peperangan. Banyak orang Kristen mau menang tapi tidak mau perang. Kalau sudah proses perang, lari teratur, mundur teratur. Saudara. Mau sampai kapan? Gimana bisa jadi lebih dari pemenang? Gak ada ceritanya. Berapa banyak dari saudara yang mau? Yuk buat perjanjian dengan Tuhan yuk saudara. Hidup kita ini dipakai membawa kerajaan di bumi seperti di surga. Dalam kehidupan saya ini saya terus dibangun. Jadi orang Kristen yang balance. Orang Kristen yang tahu pengajaran, orang Kristen yang tahu firman. Saya menyadari bahwa hidup saya ini bukan hanya hidup berputar-putar dari masalah saya. Segera keluar saudaraku. Segera keluar. Perkuat dirimu sehingga kau punya kekuatan keluar dari dirimu sendiri. The biggest enemy of you is you. Keluar dari dirimu sendiri. Setelah itu, please. Saya menantikan cerita-cerita bagaimana orang-orang di tempat ini dibawa Tuhan besar. Ditaruh Tuhan di tempat-tempat dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya menantikan saudaraku. Kalau di sini ada orang-orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, dipanggillah jadi hamba Tuhan besar. Saya menantikan kalau di sini ada yang dipanggil menjadi dokter, jadilah dokter yang memberkati, saudara. Kalau di sini ada yang dipanggil di pemerintahan, di politik, jadilah seorang politikus yang bersih, politikus yang jadi teladan yang bisa membangun bangsa ini. Kalau di sini dipanggil sebagai ASN, saudaraku, aparatur sipil negara, saudaraku, pemerintahan. Oh, jadilah yang jadi berkat, yang membangun benar-benar negara ini. Kalau di sini ada yang dipanggil jadi bisnismen yang diberkati kaya, nggak apa-apa, saudara, jangan takut kaya. Saya katakan jangan takut kaya. Tapi dengar di dalam semuanya itu berani pikul salib. Jangan mau kompromi orang lain bikin dosa apa karena itu saudara privilege-nya diambil, karena itu saudara dihalang-halangi, saudara dibatasi karirmu, jangan takut. Berani pikul salib. Berani menunjukkan jati diri saudara. Tapi at the same time berani diberkati. Kalau saudara diberkati, jadi berkat. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati saudara oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Oh yes. Saya perkatakan atas kehidupanmu, sehat tubuhmu saudara. Sehat, tubuhmu sehat. Dia membawa kesehatan dan kesembuhan atas tubuhmu. Baik jiwamu. Jiwamu tidak goyah, jiwamu tidak goncang, jiwamu tidak hancur. Baik jiwamu, kuat rohmu, panjang umurmu. Untuk menceritakan semua kebaikan, kedahsyatan, kehebatan, keajaiban Tuhanmu. Pulang dari tempat ini bawa saudaraku sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus,
persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.